Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku mau nanya sesuatu nih. Pernah gak sih kalian berpikir dari mana sih asal-usul bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari ini? Atau tahukah kalian bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia? Menarik nih. Yuk kita bahas sama-sama. Tapi sebelum itu, yuk kenalan dulu sama aku. Halo mahasiswa Indonesia, perkenalkan nama aku Nur Atira dengan NIM 124050022 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Oke guys, kita balik ke pembahasan tadi nih, terkait asal-usul dan perkembangan bahasa Indonesia. Nah teman-teman, ternyata bahasa Indonesia itu bersumber atau berakar dari bahasa Melayu. Hah? Kok bisa? Nah, jadi perlu diketahui bahwa sejarah lahirnya bahasa Indonesia itu bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Melayu pada saat itu dibuktikan dari sebuah prasasti di Palembang tahun 683 yang mana penulisnya masih menggunakan bahasa Melayu nih guys. Nah, sejak saat itu bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat yang tinggal di Selat Malaka. Namun, seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mulai beralih fungsi nih guys, yaitu sebagai bahasa perhubungan antar golongan, perdagangan, dan kerajaan yang terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlanjut hingga abad ke-17 ketika Belanda menduduki Indonesia. Nah, kemudian memasuki abad ke-20, masyarakat bangsa Indonesia mulai merasa butuh sesuatu untuk mengikat mereka sebagai bangsa yang bersatu gitu kan. Maka masyarakat pribumi sepakatlah nih menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu mereka. Lebih lanjut lagi, bahasa Melayu distandarkan oleh rakyat tanah air yang kemudian disebut dengan bahasa Indonesia. Nah, itu dia sejarah singkat mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Nah teman-teman, mungkin ada yang penasaran nih, kenapa sih bahasa Indonesia itu harus bersumber dari bahasa Melayu? Kenapa nggak bahasa lain aja kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan masih banyak lagi? Alasannya karena bahasa Melayu itu bersifat demokratis, artinya tidak mengenal undak-usuk bahasa. Gak ada nih bahasa Melayu halus, sedang, dan kasar. Jadi lebih mudah untuk dipelajari. Kalau kita bandingkan dengan bahasa daerah lain seperti bahasa Jawa dan Sunda, keduanya itu mengenal tingkatan-tingkatan bahasa. Ada yang namanya bahasa Jawa halus, sedang, dan kasar. Begitupun dengan Sunda. Sehingga tentunya hal ini membuat kita semakin sulit untuk mempelajarinya ketimbang dengan bahasa Melayu yang sifatnya sederhana. Nah, faktor lain mengapa bahasa Melayu ini menjadi dasar bahasa Indonesia karena yang pertama, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan atau bahasa penghubung yang dikenal dengan sebutan lingua franca. Ya, pada masa dulu itu bahasa Melayu digunakan oleh masyarakat sebagai alat komunikasi untuk berbagai kegiatan seperti kegiatan perdagangan dan kebudayaan. Yang kedua, karena bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa kesusastraan, jadi dulu itu dalam membuat cerita atau puisi itu lebih seringnya menggunakan bahasa Melayu guys. Yang ketiga, karena bahasa Melayu diterima oleh suku-suku di Indonesia karena dianggap mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Sehingga perwakilan suku-suku yang ada di Indonesia pada saat itu menyepakati bahwa bahasa Melayulah yang akan digunakan sebagai bahasa persatuan. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya jadi timbul pertanyaan nih. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu lahirnya kapan? Ada dua momentum yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan bahasa Indonesia itu lahirnya kapan.
Secara politik, bahasa Indonesia sudah lahir sejak 28 Oktober 1928, yaitu ketika bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan. Tetapi secara yuridis bahasa Indonesia baru lahir pada 18 Agustus 1945, yaitu ketika Undang-Undang Dasar 1945 resmi diundangkan. Pada pasal 36 telah disebutkan secara tegas bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, berarti ada dua titik penting, yaitu 1928 bahasa Indonesia lahir secara politis dan 1945 bahasa Indonesia lahir secara yuridis. Nah, itu dia diskusi singkat mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari diskusi singkat ini adalah bahwa bahasa Indonesia berperan sangat penting untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai anak-anak muda yang sudah diwarisi bahasa Indonesia relatif beruntung karena sudah memiliki alat komunikasi untuk berbagai keperluan yang relatif sangat lengkap dan sempurna. Di luar sana masih ada negara-negara yang belum memiliki bahasa persatuan, sehingga komunikasi antar warganya pun cenderung lebih sulit dilakukan dengan lancar. Kita yang sudah bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia merupakan keberuntungan dan berkat tersendiri bagi kita. Nah, saya kira ungkapan syukur yang paling tepat untuk mensyukuri warisan bahasa Indonesia ini adalah dengan cara kita mempelajarinya, menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah, sesuai dengan keperluan, dan sesuai dengan situasi sosial yang baik dan benar. Mudah-mudahan diskusi singkat ini memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Saya Nur Atira, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.